Kalau kita mendatangi sholat berjamaah itu tak boleh terburu-buru. Datangi saja sholat jamaah itu dengan wa antum tamsawna. Datangi saja dengan berjalan. Tak perlu berlari-lari untuk mendatangi sholat berjamaah. Kasusnya sering kita jumpa kalau sudah masbuk dan imam mau ruku. Itu kadang ada lomba lari tanpa dihitung. Cepat betul jalannya, cepat betul lari. Padahal itu tak ada perintahnya. Dan tak pernah dicontohkan begitu. Mau masbuk berapa rakaat kita, tetap datangi sholat itu kata Nabi, wa antum tamsawna. Datang saja dengan berjalan. Fala ta'tuha wa antum tas'auna. Jangan datangi dengan berlari-lari. سبيل الدموع سبيل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة من أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم حبيبنا محمد. صلاة والسلام على آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ ب27 درجة. Kata Rasulullah, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 kali keutamaannya. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada zuhur ini kita dapat melanjutkan kaji kita seperti biasa di hari Kamis ketiga ini. Akan kita bacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang ibadah. Pada saat ini kita bacakan hadis Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini banyak rawinya, diantaranya Imam Abu Daud, dan status hadis ini adalah hadis sahih. Jadi kalau dalam ilmu hadis, siapapun perawinya, siapapun riwayat hadisnya, kalau status hadisnya sahih, itu sama kekuatannya. Jadi tidak ada orang yang berpemahaman hanya hadis Imam Bukhari saja yang sahih. Selain hadis Imam Bukhari tak usah diikut. Itu belum tentu benar katanya. Tapi kita paham hadis itu kalau sahih dia, kalau benar dia, siapapun perawinya itu status kekuatannya sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: aqimus sufuf wa hadu bainal manakib wa suddul khalal waliyanu bi'idi ikhwanikum la tadaru furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Ini lanjutan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas kalau datang sholat berjamaah fala ya'tuha wa antum tas'auna kata Nabi. Kalau kita mendatangi sholat berjamaah itu tak boleh terburu-buru. Datangi saja sholat jamaah itu dengan wa antum tamsawna. Datangi saja dengan berjalan. Tak perlu berlari-lari untuk mendatangi sholat berjamaah. Kasusnya sering kita jumpa kalau sudah masbuk dan imam mau ruku.
Itu kadang ada lomba lari tanpa dihitung. Cepat betul jalannya, cepat betul lari. Padahal itu tak ada perintahnya. Dan tak pernah dicontohkan begitu. Mau masbuk berapa rakaat kita, tetap datangi sholat itu kata Nabi, wa antum tamsyauna. Datang saja dengan berjalan. Fala ta'tuha wa antum tas'auna. Jangan datangi dengan berlari-lari. Nah, ini lanjutan kajiannya hadisnya. Kadang kalau kita lari-lari itu biasanya mau dapat ruku. Sehingga yang menjadi pikiran kita adalah bagaimana supaya dapat ruku. Karena itu prioritasnya hingga kita tak pedulikan saf. Saf itu sudah sempurna atau belum? Saf itu udah dari dinding sini ke dinding sini atau belum? Tak hirau itu. Karena yang dihiraukan adalah dapat ruku. Misalkan karena lari-lari tadi mau mengejar supaya dapat ruku, di situ masih ada celah. Masih bisa diisi 2 orang atau 1 orang. Tapi hitungan dia, kalau dia masuk terus mengisi soft di situ, dia tak dapat ruku. Kalau dia berada di sini, dapat dia ruku. Karena yang dia pikirkan adalah dapat ruku, maka ini prioritas dia. Sehingga tinggallah yang di situ tadi tak diisinya. Padahal kita paham betul kalau sholat berjamaah kesempurnaannya, prioritas utamanya, pahala yang paling tinggi adalah menyempurnakan saf. Menyempurnakan saf bukan dapat ruku. Dapat ruku itu kepentingan pribadi kita. Sedangkan menyempurnakan saf itu kepentingan jamaah. Jadi orang yang dalam kesehariannya memikirkan kemaslahatan orang lain, dia akan prioritaskan untuk sempurnakan saf. Tapi kadang ada pula kalimat macam ini. Untuk apalah kita peduli sama orang, Pak Ustaz? Orang belum tentu peduli sama kita. Berarti peduli dia karena orang, bukan karena Allah. Dan itu masalah. Sama seperti curhatan seorang istri itu. Pak Ustadz, saya itu bisa baik kalau suami saya baik. Tapi kalau suami saya jahat, saya bisa lebih jahat. Berarti kebaikan dia bukan karena Allah. Kebaikan dia karena suaminya. Dan itu masalah. Apalagi suaminya, tambah masalah. Jadi apa kata Rasulullah? Perintahnya, aqimus sufuf. Nah, yang pertama, kalau kita sholat itu lurus saf. Alhamdulillah sudah ada garis-garis begini. Ini aman gitu. Wahadu baina manakib. Pundak-pundak kita ini rapat dengan orang di samping kita. Ini cara buat saf. Wasutul khalal. Kemudian tutup celah. Tutup celah. Artinya tidak jarak. Problemnya kadang kejadian sejadahnya lebar betul. Dibawa sholat. Boleh kita sholat bawa sajadah, boleh. Cuma kalau dipakai orang sejadah itu harus ikhlas. Kadang ada problem ya, kalau dia bawa sajadah, bentang, Allahu Akbar. Kawan di samping batal, dia tak mau bergeser. Karena kalau dia bergeser, sejadah dia diambil orang, diambil alih. Inilah problemnya kalau sholat berjamaah itu, bawa sajadah. Tapi tak salah, silakan bawa sajadah, cuma jangan sempat gara-gara itu sholat kita bermasalah. Jadi kalau kita bawa sajadah tadi, mau bergeser kita geser. Yang ini nanti ikhlaskan aja lah dipakai orang. Atau ada juga cara pas mau sujud ditarik. Jadi tak jadi kawan tuh dapat. Kan? Yang kedua problemnya, sejadahnya besar. Kawan di samping tak diizinkannya untuk merapat. Jadi berjaraklah sholat tuh. Saf.
Padahal Nabi bilang apa? Wasuddul khalal. Tak ada jarak, rapat. Kita ketika melaksanakan sholat tuh rapat. Nah, kemudian wala taduru furojatil syayatin, dan jangan kasih tempat untuk setan itu ada bersama kita. Maka kalau yang sering kita dengar itu, kalau safnya berjarak itu nanti diisi oleh setan. Memang betul, kalimat itu tak salah. Cuma kadang ada juga plesetannya. Kalau ada setan tuh di samping kita, baguslah ikut sholat dia. Masalah dia ada ikut sholat, dia mengganggu kita. Jadi ketika kita berjarak, itu tandanya kita menyediakan tempat untuk setan itu berada. Sedangkan Nabi melarang itu. Ya. Wala tadru furojatil lisyayatin. Nah ini hadisnya. Ya. Waman wasala soffat wasalahullah. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Kalau masih ada tempat kita di depan, kita buat saf belakang, sedangkan di depan kita masih ada tempatnya, inilah yang dilarang Nabi. Ya. Kalau orang menyambung saf, Allah memberikan rahmat kepadanya. Waman qata'a, siapa yang membiarkan saf itu tak sempurna, tak lengkap, terputus, kata Allah, Allah putuskan rahmat darinya. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadisnya, kiranya ketika kita berjamaah, yang kita pikirkan adalah saf itu harus sempurna. Taklah kita buat saf di belakang, kalau di depan kita masih ada muat atau space untuk kita sholat berjamaah. Allah sehat selalu insyaallah. Allah muliakan kita, keluarga kita, negeri kita, provinsi kita. Allah berikan kepada kita ampunan di setiap dosa, keberkahan di setiap yang diusahakan, dan setiap lelah Allah balas sebagai surga. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.